Pemirsa, sebuah mobil ambulans terhalangi mobil diplomatik di Jakarta Selatan. Seluruh penumpang mobil diduga warga negara asing. Dalam rekaman video amatir ini, sebuah mobil berplat nomor kedutaan menghalangi mobil ambulans di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Pengemudi sebuah mobil sempat mengingatkan pada penumpang mobil diplomatik untuk menepi, namun tidak dilakukan. Diduga seluruh penumpang mobil diplomatik tidak memahami bahasa Indonesia. Sementara mobil ambulans membawa pasien berusia 70 tahun yang menderita kanker. Puluhan emak-emak di Bekasi, Jawa Barat menggerebek toko kosmetik yang diduga menjual obat-obat terlarang. Warga curiga banyak bungkus bekas obat berserakan di lokasi. Puluhan emak-emak mendatangi toko penjual obat terlarang berkedok kosmetik di Kampung Piket, Desa Sukatenang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi warga menemukan puluhan kantong bekas obat terlarang. Warga mencurigai toko kosmetik tersebut selalu didatangi remaja hingga anak-anak. Petugas kepolisian yang mendapati laporan langsung menuju ke lokasi dan membawa pelaku untuk ditindaklanjut. Warga meminta toko tersebut ditutup. Kalau masalah transaksi kita tidak tahu menau ya. Tapi kalau untuk di sini sering ada pembelian anak muda, sedangkan sini tokonya cuma pempes, itu udah nggak ada fungsinya, maksudnya udah nggak ada luarsa. Kenapa itu anak muda pada beli? Itu apa maksudnya? Kasus ini ditangani Mapolsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bocah perempuan berusia 5 tahun tewas dianiaya oleh ayah kandung dan ibu tiri serta nenek tirinya. Ironis, pelaku berdalih menganiaya karena kesal korban susah diberi makan. Satu minggu jalani pemeriksaan, motif orang tua dan nenek tiri pelaku penganiayaan anak hingga tewas terungkap. Korban bocah perempuan 5 tahun dianiaya nenek tirinya SI karena pelaku kesal dengan ayah korban yang tidak bekerja. Sementara ibu tiri korban SW mengaku emosi karena korban susah diberi makan. Sebelum dianiaya oleh nenek dan ibu tirinya, korban sudah mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Berdasarkan hasil otopsi, korban alami luka lebam di sekujur tubuh serta ditemukan gumpalan darah di kepala akibat benturan yang menyebabkan korban meninggal. Sering mengalami kendala bahwa anak ini susah untuk makan, sehingga ada depresi juga membuat pelaku ini melakukan pelampiasan kepada korban. Dan juga ada faktor dari ekonomi juga. Peristiwa terjadi saat korban berlibur ke rumah ayahnya di Gorontalo sejak bulan Ramadan lalu. Mendapati kabar korban meninggal, nenek korban yang berada di Kota Mobagu curiga dengan luka lebam dan melapor ke polisi. Ketiga tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Seorang ibu 2 anak di Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi oleh mertuanya karena menggadaikan BPKB motor untuk biaya persalinan. Sang mertua menolak upaya mediasi dan tetap memilih jalur hukum. Kasus pencurian BPKB motor mertua oleh menantu di Tulungan, Sidoarjo, Jawa Timur bergulir ke pengadilan. Sebelumnya, upaya penyelesaian secara kekeluargaan tak membuahkan hasil. Wanita 22 tahun warga Gajah Magersari, Sidoarjo dilaporkan ke polisi oleh Supami mertuanya karena diduga mencuri BPKB motor. BPKB motor digadaikan ke perusahaan pembiayaan karena sang menantu butuh uang untuk biaya persalinan dan biaya hidup anaknya yang merupakan cucu kandung pelapor. Ada upaya mediasi di kejaksaan, namun pihak mertua menolak dan bersikeras menempuh jalur hukum. Di kejaksaan ada namanya juga mediasi restorasi justice katanya. Di situ ditemukan 2 mertua besan saya sama anak menantu saya, sama anak saya, sama saya gendong yang kecil di terakhir itu masih kami menyusui. Enggak ada hasil juga. Enggak ada, restorasi justice enggak berhasil. Anak saya tetap diperkarakan, akhirnya sama kejaksaan ditahan rumah. Karena faktor menyusui dia. Atas alasan kemanusiaan, sang menantu tidak ditahan.
Ibu dua anak balita ini masih bisa bekerja menghidupi keluarganya sambil menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurusan jenazah seorang wanita ditolak petugas kelurahan di Goa, Sulawesi Selatan karena keluarga kurang membayar Rp200.000. Warga memprotes perlakuan petugas kelurahan yang tidak mau memandikan jenazah. Wanita ini marah di kantor kelurahan Kalaserena, Goa karena jenazah adiknya tidak dimandikan petugas kelurahan. Selama ini setiap jenazah warga pengurusan dilakukan petugas khusus dari kelurahan dengan biaya Rp900.000. Namun petugas pemulasaran jenazah menolak memandikan diduga karena pembayaran kurang. Saya bilang sama tim jenazah, bagaimana anunya di sini, berapa biayanya? Dia bilang 900. Jadi saya minta bisa kurang. Dia bilang tidak bisa kurang dari 900. Jadi saya tanya lagi, bisa kalau keluarga saya yang masuk? Dia bilang bisa kalau keluarga masuk, tapi tetap uang yang 900 harus disediakan. Sementara pihak kelurahan membantah menolak memandikan jenazah warganya. Yang masuk kategori kurang mampu, nah, itu akan diberikan kebijakan sesuai kemampuannya. Jadi bukan harga harus itu yang bukan. Saya terus terang, saya saja kalau ada keluargaku yang kena musibah kemudian gara-gara itu dan tidak dimandikan, pasti saya marah. Ya, itu jelas. Tapi ini kan persoalannya hanya komunikasi kalau menurut saya antara pemandi jenazah tim 1 dengan keluarga. Jenazah warga yang sempat ditolak dimandikan telah dimakamkan keluarga. Sementara warga berharap pihak kelurahan dalam menetapkan biaya melihat kondisi keluarga. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati